Jadi kalau misalnya visi atau program-program itu stagnan, sama saja maka itu kita bisa menilai bahwa lembaga itu atau komunitas itu nanti tidak akan mengalami pembaruan, suatu pembaruan. Jadi bagaimana kita set up visinya? Sebuah komunitas yang bervisi dengan visi yang luar biasa, dengan visi yang disepakati dan akan bersama-sama. Bukan komunitas yang berisi dan tapi yang bervisi. Karena di situ dengan kita membuat sebuah komunitas yang berisi, maka akan terjadi relasi yang berkualitas. Kalau ada relasi berkualitas, maka akan ada koneksi hubungan. Koneksi akan melahirkan sebuah rekomendasi. Nah, nanti yang akan menjadi akselerasi yang akan melahirkan sebuah prestasi. Di mana akselerasi prestasi itu adalah buah daripada aksi atau buah dari visi yang berakhir. Jadi kalau Mas David nanti memaparkan sebuah visi, merumuskan visi, merumuskan prakarsa perubahan, tetapi tidak ada actionnya, tidak ada aksinya, maka itu pun tidak akan berisi. Ya, kita sebagai pemimpin tanpa visi hanya akan menjadi seorang pemimpin saja, bukan pemimpin. Maka di situ mari kita sama-sama bagaimana membuat visi yang visi itu misalnya adalah sebuah pembaruan, sebuah baru dengan semangat baru, program-program yang baru. Di sini nanti Pak David sudah akan menggali bagaimana dengan menggunakan baja TNI yang sudah mulai asosiatif. Nanti beliau akan menjabarkan baja tahapan-tahapan baja itu yang dilaluinya, bagaimana yang layak sehingga akan menimbulkan sebuah atau menciptakan sebuah prakarsa perubahan dan visi yang baru yang bisa diterima oleh semuanya, bukan visi yang sebelah saja, tapi visi benar-benar bisa diterima dan dijalankan oleh semuanya. Mungkin itu dulu dari saya, untuk waktu saya serahkan kepada Mas David untuk memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Mas David, terima kasih. Terima kasih Bu Riana. Mohon izin Ibu-ibu dan Bapak-Bapaknya karena memang lebih banyak ibu-ibu ya. Saya cek di ruang guru juga nggak ada Bapak-Bapak. Oke Bapak Ibu, saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ida, Bu Fitri, Bu Lofi, Bu Deni, Bu Lofi dan Bu Mariati yang sudah berkenan untuk menghadiri pendampingan individu dua dari saya. Sebelum kita mulai, saya izin menyampaikan tujuan diskusi kita kali ini. Seperti yang disampaikan oleh Bu Diana, tujuan kita itu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi nanti saya mulai dari visi sekolah, kemudian visi yang saya buat, kemudian bagaimana halaman bagiannya. Sebelumnya kita harus menyamakan persepsi dulu tentang Merdeka Belajar sama profil belajar Pancasila. Merdeka Belajar itu sebuah tagline yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, yaitu tentang kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, Indonesia yang unggul, yang memiliki profil belajar Pancasila. Kemudian profil belajar Pancasila itu apa? Ada 6 yang dijabarkan. Yang pertama, beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, beranalitis dan kreatif. Nah, ini mungkin sudah melekat di pikiran kita tentang apa Merdeka Belajar dan bagaimana profil belajar Pancasila.
untuk muridnya. Mungkin kita bahas dari nomor 1 ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menuliskan tentang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nanti orang gini, dari sini dulu, satu dulu. Terima kasih atas waktunya. Nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kemudian mempunyai karakter yang kuat, baik di rumah maupun sekolah. Dia mempunyai berbudi luhur, kemudian mempunyai pemikiran kritis dan semangat untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya. Terima kasih. Hampir semua itu masuk ke pelajaran Pancasila. Jadi yang pertama tentang berakhlak, kemudian yang kedua berkarakter, berbudi luhur. Sebenarnya berkarakter sama berbudi luhur itu sama. Nah, cuma kita di Indonesia itu lebih cenderung pakai kata berbudi luhur gitu ya. Kemudian juga semangat belajar dan lain sebagainya. Mungkin dari ibu-ibu ada tambahan? Betul. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain dulu. Boleh. Yang sudah disampaikan Binogi itu sudah hampir mencakup semuanya. Namun di situ mungkin kita perlu menekankan pada anak-anak. Memang sempurna itu bagus, tapi sempurna bukan milik kita. Kita hanya bisa. Jadi saya ingin menginginkan murid saya, anak-anak saya menjadi anak-anak yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi yang terbaik, tetapi selalu menjadi yang lebih baik. Jadi selalu meningkatkan diri, selalu berubah untuk kedepannya. Itu adalah untuk melakukan. Luar biasa ya. Jadi bukan yang menjadi yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Pri. Cukup Bapak Ibu. Mungkin ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid kita adalah mungkin dari Bu atau Bu ini. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter, yang pertama dari karakter yang baik, yang memiliki keunikan yang mereka dengan anak lain mungkin berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Heni, bahwa kita percaya bahwa murid adalah siswa atau pelajar yang mempunyai keunikan. Di sini keunikan itu memang harus kita pupuk. Dengan demikian anak-anak itu mempunyai kepercayaan diri. Kecuali dia Bapak Ibu guru percaya bahwa dia itu anak-anak yang mampu, anak-anak yang bisa, anak-anak yang mau berusaha
sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Sepakat ya Bapak Ibu. Yang ketiga, mungkin boleh di sekolah kita sadar betul bahwa di murid di sekolah kita sadar betul bahwa Untuk yang keempat, kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa mereka diberi pelajaran, diharuskan untuk melakukan sesuatu, diminta untuk membuat kesepakatan dan konsekuensi untuk melakukannya itu hanya untuk memperbaiki mereka, untuk mengubah mereka, untuk mendampingi mereka agar mereka menjadi lebih baik. Jadi semua proses yang ada di sekolah itu pada dasarnya adalah melatih dan belajar. ada sebuah kesimpulan nanti mungkin terakhir sampai pertanyaan ke-6 ya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Mungkin untuk Anak-anak kita belajar di sekolah. Kita warga sekolah ini yakin untuk anak-anak itu mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak untuk mendapatkan ilmu serta berbudi luhur atau berkarakter yang baik. Saya yakin semua warga sekolah yang menginginkan hal seperti itu sekarang anak-anak ini. Yang terakhir, kita dari warga di sekolah ini paham bahwa gue ini terakhir gue ini Dan warga sekolah paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat, talenta, dan keunikan yang ada dalam diri mereka secara kreatif maupun inovatif yang akan muncul ketika mereka berada dalam lingkungan yang baik. dan luar biasa Bapak Ibu. Ada kalimat-kalimat kata-kata kunci yang sama dan mirip. Nanti kita cek apakah itu sudah sesuai dengan pokok pembahasan kita kali ini. Coba yang saya paparkan visi dari SMP Negeri 2 Ngawi, yaitu unggul di dunia global berdasarkan iman dan takwa, cinta lingkungan serta berbudi pekerti luhur. Ada pertanyaan, apakah visi sekolah kita itu selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Mungkin ada ibu-ibu yang bisa menambahkan tentang apakah Global itu kami mempunyai kapasitas, kita punya kapasitas yang internasional. Kemudian berdasarkan iman dan takwa itu kaitannya sama karakter. Kemudian cinta lingkungan itu adalah kaitannya dengan kepedulian dengan lingkungan. Kemudian berbudi pekerti itu adalah sebenarnya penegasan dari karakter. Nah, kemudian ada yang skip menurut saya itu adalah penguasaan pengetahuan dan teknologi. Itu yang tetap harus tahu pada anak-anak. Bu Nomi, Bu Yeri, Bu Tri, ada tambahan? Bu Srimon, ada cukup? Ya, memang untuk saat ini mungkin teknologi dengan adanya COVID itu cukup maju ya, benar ya?
di sini mungkin yang belum ditemukan kata tentang pengenalan dan teknologi. Oke, terima kasih Bu Fitri, luar biasa. Saya juga nggak kepikiran karena kemarin waktu kita pembinaan dari Pak Hari itu teknologi itu harus bahkan 2 itu maju secara teknologi, tapi sekarang katanya yang sepuh-sepuh itu sudah ketinggalan teknologinya. Oke, terima kasih Bu Novi dan Bu Novi Bu Fitri. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke Bapak Ibu, dari misinya sudah saya cantumkan juga di situ. Kepala sekolah serta murid, guru, kepala sekolah, orang tua, sikap perilakunya yang mencerminkan tentang visi itu apa saja? Mungkin ini contohnya guru masuk tepat waktu, orang tua mendampingi anak belajar, murid di sini cuma satu mungkin, dan belum ada apa kira-kira? Motivasi ke anak-anak gitu. Oke, jadi biasanya kita kan sebelum pembelajaran minimal ada motivasi atau nasihat gitu kepada anak-anak sehingga tidak hanya materi saja tapi motivasi. Nah, biasanya untuk upper sesi kita biasanya memberikannya. Oke, terima kasih Bu ini. Ada lagi mungkin? Artinya kepedulian dan toleransi di antara tetangga sekolah. Oke, ada pedulian dan toleransi dengan warga sekolah. Ya. Jadi biar nggak seusul terus gitu. Ada lagi itu? Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, nggak ada Bapak Ibu. Saya membuat visi, jadi visi guru penggerak. Sebenarnya ini adalah visi pribadi saya. Bagaimana saya sebagai guru itu visi saya apa? Yang pertama itu kan menjadi pelopor dalam melahirkan generasi emas Indonesia yang berbudi pekerti luhur, cerdas, kreatif, dan berbudaya sayang global serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. Jadi sedikit gambaran. Jadi saya tidak berani memakai kata global karena global itu kaitannya internasional. Nah, jadi saya fokusnya ke generasi Indonesia karena saya yakin alumni dari sekolah ini pasti akan tersebar ke berbagai wilayah Indonesia. Kemudian yang pertama memang karakter seperti yang disampaikan ibu-ibu semua tadi. Karakter saya memakai kata budi pekerti karena budi pekerti itu luas. Kemudian cerdas seperti yang disampaikan Bu Eni, anak-anak kita tuh harusnya memberikan beda dengan yang lain. Kemudian kreatif seperti yang disampaikan Bu Novi karena memang anak-anak harus punya inovasi sehingga dia harus kreatif. Kemudian budaya saya global, nah ini masih saya di budaya saya global itu tidak unggul saja, tapi dia kalau masuk ke dunia internasional dia bisa bersaing seperti itu. Kemudian walaupun dia bisa bersaing di tingkat global dan nasional, tapi tidak meninggalkan budaya-budaya lokal yang ada di negaranya. Begitu. Itu adalah visi guru penggerak saya. Kemudian di sini ada prakasa perubahan. Jadi saya mengambil dari bahasanya di keterampilan abad 21 salah satunya adalah porsi atau 4K. Saya mengambil yang paling pokok dari 4K itu adalah tentang berpikir kritis. Karena berpikir kritis bisa menumbuhkan kreativitas, nanti juga dia komunikatif, dan kemudian juga dia akan berkolaborasi karena orang itu butuh masukan atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Makanya di sini kata tugas saya itu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid. Bapak Ibu, saya sedikit mengenalkan Bagja. Bagja
itu adalah salah satu metode atau cara bagaimana bahasanya dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu setelah visi itu dibentuk, tahapannya apa yang mau dilakukan, nah itu dibuat dengan baja ini. Nah, baja ada 5 tahapan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu saya membuat pertanyaan dari prakasa perubahan saya. Nah, jadi apa yang saya harus lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid. Yang pertama, mengajak guru-guru FGMPS untuk bertukar pikiran terkait pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis pada murid. Jadi mungkin saya ngajak Bu Heni nih, Bu, ini koordinator IPA. Nah, depan saya sering ajak komunikasi dengan beliau, bagaimana ngajarnya, terus kemudian materi tahapannya apa. Kalau di kami tentunya dikumpulkan per level. Jadi diskusi itu sering terjadi saat-saat kita berada di ruangan yang sama, lebih sering gitu. Dan ada lagi kesempatan dari publik, biasanya Cromwell, dari Jumat itu nanti kita berkomunikasi. Kemudian saya juga membaca beberapa literatur mengenai model strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis, mungkin dari jurnal atau buku teks, begitu yang saya lakukan. Kemudian ambil pelajaran. Jadi di sini ada pertanyaan, siapa di sekolah teman atau sesama Bu IPA yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Jadi saya akan berdasarkan observasi begitu gitu. Kemudian aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid. Ini harus melalui literatur. Kemudian situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir pada murid. Ini juga nanti observasi dari literatur. Kemudian keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya memunculkan pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid. Nah, ini adalah tindakan yang saya lakukan, mencari contoh nyata tentang pembelajaran yang meningkatkan berpikir kritis, bisa melalui studi literatur, jurnal, teks dan lain-lain. Atau saya wawancara observasi pengalaman atau pendapat guru dan murid tentang pembelajaran yang meningkatkan berpikir kritis. Selanjutnya gali mimpi. Pertanyaan yang satu itu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang diimplementasikan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid telah berjalan baik. Maka tindakan saya akan membuat deskripsi sikap saya dalam pembelajaran dengan survei. Contohnya, bagaimana saya mendampingi murid untuk belajar sehingga profil pelajar pada saya yang dinamakan dengan. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya membuat cerita praktik baik. Nah, ini kalau biasanya saya buat itu kalau ada kegiatan pelatihan, itu kan ada kita untuk membuat aksi nyata. Nah, ini banyak beberapa aksi nyata sudah saya upload di PNM, Bu. Nah, itu saya buat di situ termasuk refleksinya. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contohnya saya terlatih dan memberi pertanyaan formatik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan murid. Nah, ini biasanya saya cari literatur itu sebenarnya di buku guru yang diterbitkan pemerintah itu sudah ada kalimat-kalimatnya. Yang biasanya itu yang saya gunakan dulu, yang saya gunakan untuk membuat pertanyaan formatik kepada siswa. Kemudian yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atas keterampilan berpikir kritis yang telah memiliki melalui wawancara. Contohnya, murid memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah dengan memberi solusi yang efektif dan efisien. Ini kemarin saya coba di kelas saya di kelas 9, sulit ternyata, tapi nggak saya dokumentasikan, tapi saya dapatkan dari saya dokumentasikan di hasil nyata 1.3 kemarin. Ada itu, ada referensinya juga saya ingat. Karena anak-anak tuh kalau nulis bingung, kalau suruh ngomong bisa tapi lama, begitu kendalanya. Yang keempat, jabarkan rencana. Apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada murid. Terus apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas. Yang pertama ini saya membuat
kelas ulang untuk observasi kelas saya. semester. Ini sementara mungkin nanti beberapa observasi kan setiap semester ada untuk memenuhi PMN itu. Kemudian nanti observer guru kepala untuk melakukan evaluasi revisi tindakan Lanjut. Nah ini sudah ada di sini untuk kegiatan PMN di publik. Dulu ini yang motornya ini PMN untuk observasi. Kayaknya saya aja. Karena saya diajak beliau buat komite pembelajaran setelah penggerak, makanya saya ajak ke sini biar kita klop. Itu saja. Guru Riana, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Nadim tentang isi dan rasa perubahan beserta langkah kebijakan kerjanya. Jadi, kalau menurut Pak Nadim, visi yang sudah ada, yang sudah lama, berarti tadi dilakukan ya bahwa belum ada tentang teknologinya belum muncul. Sementara teknologi itu kan iya berkembang terus. Terus di sini juga pendidik-pendidiknya sudah luar biasa menjadi artinya. Oke, itu nanti bisa menjadi usulan sama sebelah ke atasan. Ternyata mungkin belum bisa. Kalau sudah ada visi yang dibuat saya sendiri ya, secara jadi belum mengarah visi kita sekolah. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan ide-idenya serta berpikir yang kritis hingga hari ini tanpa kita rasakan ternyata di dalam visi yang sudah berjalan sekian tahun kita masih merupakan satu clue yang sangat penting krusial dalam pembelajaran anak-anak. Oke, itu dulu ya cukup teman-teman ditunggu nanti kita lanjutkan diskusi. Sekian dari saya.